Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Snik Dewi. Jadi, atas permintaan teman-teman, ini ada banyak banget Q&A seputar pendaftaran santri pesantren Idrisiyah. Jadi ini Q&A-nya datang dari TikTok, dari Instagram, dan atas request dari teman-teman, aku akhirnya bikin konten ini dan aku balik lagi ke YouTube. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini udah aku rangkum 15 pertanyaan ya. Yang pertama, pertanyaan apa aja persyaratan untuk masuk ke Pondok Pesantren Idrisiyah? Sebenarnya persyaratannya itu nggak muluk-muluk, cuma kita pertama datang ke panitia itu hanya melampirkan persyaratan berupa berkas, kayak berkas kakak, KTP yang udah punya KTP, terus rapot atau ijazah dari sekolah kamu sebelumnya. Kalau misalnya ijazah kamu dari sekolah sebelumnya belum keluar, bisa menggunakan surat keterangan lulus gitu. Jadi sebenarnya sangat fleksibel kalau kalian mau daftar ke pesantren Idrisiyah. Jadi kalau misalnya ada keperluan, kekurangan, maksudnya kalian belum punya berkas itu, kalian tinggal komunikasiin aja ke bagian panitianya gitu. Kemudian jadi persyaratannya ini lebih ke dokumen sih gitu. Adapun kayak hafalan itu tidak diutamakan, yang penting ada kemauan anak atau kemauan kita untuk mondok di pesantren Idrisiyah. Gampang kan? Gampang. Terus kemudian pertanyaan kedua, apa aja sih tes masuk pondok di Idrisiyah itu, tesnya apa aja? Terus gini ya, aku mau ngejelasin sebenarnya untuk terkait tes ini, untuk tes masuk itu dilakukan setelah kamu diterima atau tes itu dilakukan kamu tuh pasti diterima, dan tes itu dilakukan hanya untuk menentukan kamu masuk kelas mana gitu. Kayak misal kita belum lancar baca tulis Quran, maka kamu mungkin bisa masuk kelas yang level kedua atau level ketiga gitu. Kalau misalnya kamu punya hafalan, punya beberapa hafalan udah 2 juz atau 3 juz. Nah, kalau misalkan kamu mau melanjutkan, kamu tinggal konfirmasi ke bagian panitia. Jadi biar nanti ada kelas khusus untuk teman-teman yang tahfiz gitu. Jadi sebenarnya tes-tes ini tuh nggak menentukan kamu ditolak atau enggaknya ya. Jadi semuanya itu yang dites pasti diterima, yang mendaftar pasti diterima. Karena sejauh ini yang aku tahu dari selama aku mondok ya, nggak ada yang ditolak karena anak tersebut bodoh atau kurang pinter ya. Kebanyakan yang nggak jadi mondok mungkin karena dia mengundurkan diri, bisa jadi mungkin jaraknya terlalu jauh dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditolak dari pihak pondoknya sih, setahu aku belum pernah ya, belum ada kabar-kabar ditolak karena nilainya jelek atau belum bisa sholat gitu. Terus apa aja tesnya? Nah ini juga banyak ditanyain. Jadi tesnya itu kayak sebenarnya kamu datang, nanti suka ada stand buat yang daftar. Kemudian nanti kayak kamu ditanya dari sekolah mana, terus kamu punya skill apa aja, terus kayak kamu sebelumnya berprestasi apa aja nih, pernah juara apa aja. Jadi kayak sebatas panitia tuh pengen tahu, pihak pondok pengen tahu kamu itu gimana orangnya. Bahkan nanti juga ditanya apa kamu punya hafalan atau enggak, terus dites tajwid juga, dites sholat juga, terus pengetahuan umum gitu. Jadi ya udahlah, tes-tesnya cuma hanya formalitas untuk menentukan kamu itu akan masuk kelas mana gitu.
Dan teman-teman juga jangan khawatir kayak, oh berarti kalau misalkan nilai aku jelek aku dapat kelasnya yang jelek, ya enggak gitu dong. Karena tiap tahunnya itu ada apa ya, rolling kelas kan, jadi kayak tiap tahun tuh pasti nilai kita naik dan turun kan. Nah, kalau misalkan nilai kita meningkat, kamu pasti berpotensi untuk naik ke kelas A gitu, kelas unggulan. Terus pertanyaan selanjutnya, yang keempat, kalau belum bisa tajwid, belum bisa BTQ, belum punya hafalan, belum paham agama, bisa diterima nggak? Nih ya teman-teman, kalian harus paham bahwa konsep pondok pesantren itu sebagai bengkel yang akan memperbaiki kita, yang membuat kita lebih baik gitu. Jadi tenang teman-teman, jangan khawatir karena kalian datang ke sini untuk menimba ilmu. Jadi kekurangan atau ketidaktahuan kalian tidak menjadi masalah dan itu insya Allah akan diterima. Asalkan kita juga punya niat yang sungguh-sungguh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Terus selanjutnya pertanyaan kelima ini juga nih kayaknya anak gadget tuh nanyain ini banget gitu. Santri boleh bawa HP nggak? Terus kalau misalkan nggak boleh bawa HP itu gimana ngehubungin ke orang tuanya gitu. Jadi gini teman-teman, santri nggak boleh bawa HP. Kalau ketahuan bawa HP, kamu harus terima HP kamu bakal disita dan nggak akan balik lagi. Gimana ngehubungin orang tuanya? Ngehubungin orang tuanya bisa melalui ustadz-ustazah. Jadi pihak pesantren menyediakan HP inventaris. HP inventaris ini untuk fasilitas teman-teman menghubungi orang tua atau apa ya, nanyain kiriman udah dikirim belum kan biasanya gitu kan, atau mau curhat oh menurut itu seru gitu. Terus oh iya, jadi informasi untuk tahun ini dengar-dengar tuh akan ada wartel untuk santri. Jadi jangan khawatir kalian gak bisa menghubungin orang tua kalian. Terus oh iya, terus ada yang nanya gini, terus kok kakaknya bawa HP? Jadi gini guys, aku kebetulan posisinya jadi mahasantri. Mahasantri itu mahasiswa yang lagi kuliah kan, plus kita juga di sini sambil pengabdian atau kita nyebutnya itu hidmah. Jadi kita dibolehin bawa HP. Ih enak banget dong. Sorry ya, kita nih ya, kalian harus paham kita dibolehin bawa HP. Kita harus nunggu lulus SMA dulu. Jadi sama aja kayak santri yang lain, dulu kita juga nggak boleh bawa HP kok gitu. Terus pertanyaan ke-6, lulusan SMA biasa bisa masuk pondok nggak? Bisa dong. Lulusan SD, SMA, lulusan SMP, pokoknya diterima intinya mah. Terima murid pindahan nggak? Kalau nerima, apakah harus mengulang? Nah, ini pertanyaan ke-7 juga ada yang nanyain, kalau misalkan kalian murid pindahan, itu insya Allah diterima dan tidak perlu mengulang, tapi ada kelas khusus untuk percepatan gitu, untuk memahami pelajaran-pelajaran yang mungkin tertinggal gitu. Jadi insya Allah nggak akan ada ulang, jadi dilanjut kayak misalkan kamu kesini pindahan santri kelas 2 SMA dan kamu ya tetap melanjutin kelas 2 SMA di sini, tapi kamu harus ngikutin pelajaran tambahan untuk apa ya namanya, ngejar pelajaran teman-teman gitu, menyesuaikan gitu. Terus yang ke-8, lulusan SMA ada program pengabdiannya nggak? Ada. Lulusan SMA, jadi setelah SMA itu wajib pengabdian 1 tahun gitu. Gimana kalau nggak pengabdian? Ijazahnya ditahan dong. Jadi wajib mengabdi
supaya kita mendapatkan berkah dari Syekh Akbar gitu. Terus bisa kuliah sambil mondok? Iya, jadi di sini itu mau sekolah, mau kuliah itu semuanya sambil mondok. Jadi bisa nggak mondok doang di sini? Nggak bisa. Jadi harus mondok sambil sekolah gitu. Jadi udah satu paket, nggak bisa dipisahin. Ada jenjang apa aja? Semuanya ada, dari daycare, TK, TPA, SD, SMP, tingkat SMA itu semuanya ada, SMK ada, perguruan tinggi ada, semuanya lengkap. Nah, untuk perguruan tinggi ada 3 jurusan. Jurusan tasawuf dan tarekat, jurusan jadi ngeblank. Manajemen pendidikan Islam, dan jurusan ekonomi syariah. Baru ada 3, dan insya Allah nanti beberapa tahun ke depan akan ada jurusan baru. Kalian bisa tebak gak jurusan apa? Terus pertanyaan selanjutnya, berapa biayanya? Jadi biaya di pondok ini relatif murah banget. Kalian dengan fasilitas yang sebagus ini, kalian daftar cuma awal daftar itu 200.000, terus pendaftaran semuanya itu sepaket 5 juta. Itu murah banget, apalagi infak bangunan kalian bisa milih gitu kan, ada beberapa paket. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita bisanya mampunya 500.000, ya 500.000. Jadi nggak ada paksaan untuk infak bangunannya. Terus kemudian, oh iya, per bulanannya 700. Kisaran 700 udah dapat makan 3 kali, dan menunya enak-enak banget loh. Kalian bakal ketemu soto, bakal ketemu ayam, pokoknya jangan takut, makanannya nggak enak banget kok. Terus pertanyaan ke-12, kalau mondok aja, udah aku jawab ya. Kalau mondok aja itu nggak bisa, jadi harus sambil sekolah. Kuliah juga nggak boleh kuliah doang, nggak boleh mondok doang, jadi harus sepaket. Pertanyaan nomor 13, aliran pondoknya apa, NU atau Muhammadiyah? Aku jujur bingung jawabnya apa, karena agama Islam ya udah agama Islam gitu, nggak cenderung ke golongan mana gitu, karena ajaran di sini di pondok pesantren ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak cenderung ke golongan manapun, namun kita belajarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan basic di pondok ini tarekat atau tasawuf. Jadi lebih mengutamakan kebersihan hati dan perbaikan akhlak. Jadi jangan heran kalau kalian nanti datang ke sini jadi santri, gak ada tuh yang namanya santri di DO, karena bener-bener kita tuh di sini memperjuangkan perubahan si santri. Kalau misalkan santri tersebut ada perubahannya, dia menunjukkan akhlaknya itu menjadi yang lebih baik, itu akan dipertimbangkan agar dipertahankan. Jadi ibaratnya akhlak itu nomor 1, gak peduli kalian itu pinter atau enggak. Kalau misalkan kalian adabnya bagus, ya insya Allah ustazah di sini tuh bakal mempertimbangkan. Dan sampai detik ini aku belum pernah denger ada santri yang di DO gitu. Terus nomor 14, wajib bercadar gak? Ini juga banyak yang ditanyain. Aku udah jawab di TikTok ya, baru banget nih. Jadi karena posisi pondok atau posisi pintu santri putra dan putri itu dekat, jadi ketika santri putri ke depan atau mau jajan atau mau belanja ke Kinimart, itu pasti menemukan santri putra. Jadi untuk menghindari fitnah dan agar menjaga pandangan juga, jadi akhirnya dibijakin
setiap santri putri yang keluar gerbang harus memakai cadar. Nah, gimana kalau di dalam wilayah? Kalau ya di dalam wilayah mah ya nggak usah pakai cadar juga nggak apa-apa, pakai kerudung biasa gitu loh. Gitu. Terus pertanyaan ke-15, cuci baju sendiri atau laundry? Nah, itu tergantung kalian ya. Kalau kalian mau cuci baju sendiri, terserah. Itu bagus banget, malahan melatih kemandirian kalian dan belajar memanage waktu. Kalau laundry juga ada, dari pihak pondok menyediakan jasa laundry yang biayanya 100.000 sampai di 150.000, itu tergantung banyaknya baju kalian ya yang dicuci selama 1 bulan gitu. Kayaknya udah ya, udah nyampe 15 pertanyaan. Rada ngos-ngosan gitu ya, aku udah lama gak ngomong kayak gini di depan kamera panjang lebar gini. Ya udah teman-teman, akhirnya aku udah jawab pertanyaan kalian, semoga terjawab ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, kalian bisa tanya langsung di grup Es Teh Manis, atau di kolom komentar juga kalian bisa tanya. Oke, terima kasih loh yang udah dengerin sampai akhir. Terima kasih banget. Dadah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kira-kira apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum.